Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok gitu? Gimana hari ini, Nak? Nggak baik. Kok nggak baik kayak gitu? Merasa heran nggak Ibu undang ke podcast Ibu ini? Tidak, karena sudah dikasih tahu tadi pagi. Gitu ya udah. Terus lah. Oke. Podcast. Ini biasa aja ya. Relax. Jadi kamu jangan beranggapan ini ibu guru ini harus seperti nggak usah kayak gitu, biasa aja. Kita santai ya. Relax. Coba tarik nafas dulu lah, biar tenang. Oke, turun kan. Najril selama ini bahagia ya? Enggak. Nggak bahagia, tapi terlihat bahagia. Kira-kira kenapa ya? Itu bisa disembunyikan, itu sebenarnya sebentuk kelebihan gitu loh, Ril. Sebentuk kelebihan kita itu sebenarnya banyak masalah gitu, tapi kita tuh nampak bahagia gitu. Suatu apa sih itu untukmu? Bisa nggak diceritakan bagaimana cara menutupinya itu? Ketawa, senyum. Kayaknya lebih santai kalau makan kacang ya, boleh. Ini disediain kacangnya ini untuk si Najril nih. Coba gimana, Ril? Yang bercanda kok, nggak main sama kawan-kawan. Senyum aja. Artinya itu sebentuk apa namanya solusi ya untuk menutupinya. Terus kalau boleh tahu nih, kalau bisa dijelasin, tapi kalau nggak bisa ya nggak masalah sih. Ya. Sebenarnya Najril itu bisa mengukur dewasanya diri Najril itu dari apa ya? Oh, ini aku udah dewasa nih, aku udah besar nih, aku udah itu dari mana? Sebenarnya kalau sendiri dewasa, cuman kok deket kawan-kawan enggak, biar nampak bahagia aja. Jadi kayak anak-anak aja gitu. Oh, kalau sendiri itu bahagia. Gimana? Kalau sendiri kayak dewasa aja gitu, mikirin masa depan gitu-gitu. Cuman kok sama kawan-kawan nggak berdewasa lagi. Kayak anak-anak aja biar nampak bahagia. Jadi ngukurnya itu gimana? Najril ngukurnya gimana? Terus kalau misalnya ini, kalau ibu nih ya, kalau ibu mengukur dewasanya seseorang itu ya dari dia menyelesaikan masalah nggak? Bagaimana dia menyelesaikan masalah? Apakah dalam bentuk dia lebih bijaksana, kemudian dia lebih sabar? Nah itu ibu mengukur dewasanya seseorang. Kalau menurut Najril sendiri seperti apa? Dari pola pikirnya. Tadi kan Najril bilang Najril itu mengukur dewasa itu dari pola pikir nih. Misalnya seperti apa? Contohnya. Misalnya gini Bu, kalau misalnya ada masalah gitu kan Bu, nanti kan ini ngasih saran langsung bertumbuh ya berantem. Nah, yang satu ini nanti nyelesainnya pakai kepala dingin gitu, berarti dia lebih dewasa gitu. Dan itu ada pada diri Najril gitu ya? Oh iya. Jadi ini ketawa kok Najril tersebut, masih anak-anak tuh nggak bisa diajak apa namanya tuh diskusi tuh, ketawa ketiwi aja. Itu gimana tanggapan Najril? Biasanya Bu, dari kecil nggak pernah kayak anak-anak. Kok di rumah nggak pernah gitu? Dari kecil tuh nggak seperti anak-anak gitu ya. Ibu semakin penasaran ini. Atau gini lagi, coba Najril lagi. Katanya Najril itu mama lagi sakit ya. Itu sakit apa ya? Ada gumpalan darah di perut. Udah bawa ke dokter? Ada uang. Terus mama gimana? Maksudnya mama responnya itu gimana? Maksudnya kadang ya udah nggak dibawa sakit tapi Bu tetap kerja. Itulah makanan tambah sedih Bu. Terus gini kan mamanya ini sakit nih, berarti kan kuat masih bekerja gitu ya Nak ya? Oh masih sanggup ngapa-ngapain? Seharusnya udah enggak. Terus. Dan pertama udah mau dibawa ke operasi, cuman kata mama kalau misalnya operasi nanti 5 bulan baru bisa kerja lagi. Nanti ayah nggak mungkin kerja sendiri kan. Dan oh gitu. Kok ayah respon dari ayah Najril itu gimana? Ya sering nasihatin aja, belajar yang betul jadi anak yang pintar. Ke mamanya, ke ibu, panggil apa ya? Mama ya? Ya. Kalau ke mama ngomongnya gimana? Mama nggak pernah Maksudnya ayah ngomong ke mama nanti, atau kan ada sebentuk apa namanya Nak, penguatan ya udah nanti
Misalnya nih, nanti kita cari uang dulu, kemudian kita berobat, kan ada sebentuk penguatan dari ayah gitu, ada nggak? Dari ya. Ada kayaknya. Kayak paling nanti ayah cuma bilang gini, nanti kayak bantu mamanya tuh ke kebun, jangan di rumah aja. HP itu pun jangan pegang aja, kasih mama pegang juga, jangan kau aja yang main. Iya, Oh, artinya jadi ini HP-nya punya Najri atau punya mama? ini aja. Punya Najri. Maksudnya kasih ke mama supaya Mama pegang, mama nggak pernah megang HP. enggak, maksudnya tujuannya enggak apa nih? Kalau mama nelpon atau gimana? Paling nonton video apa gitu biar Oh, gitu. Terus si Najri berapa sih satu keluarga? 3 3 orang. Masih anak ke? anak ketiga, anak pertama, Anak pertama. Kemudian 2 orang lagi? adik perempuan dua-dua. Itu Najri dengan adik-adik Najri gimana? Maksudnya akur atau Enggak. dua-duanya perempuan? Enggak bisa dibilangin. Maksudnya bandel nih, Ril. Sangat. Kelas berapa? Satu kelas 4, satunya masih TK. Yang nggak bisa dibilangin yang kelas 4-nya lah ya, Ya, si adik perempuannya. Tapi sebenarnya sih nggak masalah, nah karena kan anak-anak tuh lagi masa-masanya berbuat salah, nah. Jadi kalau mereka salah tuh kita masih bisa perbaiki. Terus ini kemarin nih kami pikiran aja, ada nggak beban sekarang? ada. Apa itu? Ya ngobatin mama tadi, terus nanti kan kata ayah kan gini, belajar yang betul, jadi orang yang Yang ayah cuman mau jadiin kau, nanti kalau kau udah jadi adiknya yang kau biayain, ayah udah gak sanggup lagi, kata ayah. Karena bukan tanggung jawab ayah lagi, kau kan anak pertama. Oh gitu. Jadi Najwa itu bebannya itu apa? Tanggung jawab itu ya, takut kok nanti nggak amanah gitu ya, takut nanti kalau tidak sesuai keinginan, tidak sesuai ekspektasi itu ya. Oh itu masalah. Sebenarnya nak, ibu ini contoh ya, gitu kan. Ibu punya anak juga yang pertama, ibu tuh ngasih kayak gitu juga. Nah kamu itu sekolah yang rajin, berprestasi, kalau kamu sukses, adik-adikmu juga akan sukses, karena dia akan bercontoh samamu. Jadi itu anak ibu beban rupanya, nak. Tahu bebannya kenapa? Berpikir dia, waktu dia belajar, ya Allah kalau aku nggak juara nanti pasti apa namanya orang tua aku bilang apa-apa gitu, nanti kan aku disalahkan, udah dikirimin uang tapi aku nggak sukses. Salah rupanya, nak. Kan ternyata begini, nggak paham. Dia pikir, nak, arti dari sukses itu kalau dia itu dapat juara, kalau dia itu apa namanya, nak, gimana lagi ya, terus nih satu juara, kemudian itu dia berprestasi di bidang apapun, itu sukses. Bukan seperti itu. Sebenarnya bukan seperti itu, nah. Harus juara, nggak mesti harus punya pekerjaan, nggak mesti harus uang banyak, tidak. Satu, yang penting kita itu tidak mengecewakan mereka. Misal, ini contoh dekat nih, kan Najib masih posisi umur Najib berapa ya? 15 ya? 15 ya kan? Ya. Contoh deket, Ril, kamu jaga ya mama, berarti nanti apa yang disuruh sama mama itu ya Najril kerjain, Najril ikutin, mungkin nanti disuruh ini belanja, disuruh masak, mungkin bos mama gak sempet, Najril ikutin, itu udah sebentuk kan kesuksesan yang diinginkan oleh orang tua. Kita nggak mengecewakannya. Bukan berarti nanti bisa membantu adik-adik, enggak. Itu kan secara besarnya tujuan jangka panjangnya seperti itu, Ril. Iya, jadi kan rupanya si anak ibu nih yang salah persepsi maksudnya seperti itu. Jadi dia, nak, waktu dia menghafal, nak, kan anak ibu habis nih. Waktu dia menghafal itu nggak masuk-masuk. Ini kata ineku, kan dia panggil ine sama, kata ineku harus hafal 4 juz. Kalau nggak bisa hafal 4 juz, dia kan ikut RBA, nak. RBA itu remaja bersama Ramadan bersama Al-Quran di pesantrennya. Ibu, kamu harus hafal 4 juz ya selama di situ. Nggak bisa hafal-hafal, nak. Karena dia pikirnya dua, kalau nggak hafal kayak mana ya? Aduh gimana ya? Panik. Saat kita panik, itu ilmu nggak bisa masuk. Nah, kapan ilmu masuk? Saat kita bahagia. Saat kita tidak terbeban, ya. Jadi jangan nanti aku ingin
Aku ingin ngobatin mamaku. Sementara aku pun belum bisa cari uang. Nanti mamaku saya enggak, nah, umur itu sudah ditentukan. Allah itu turunkan itu berpasang-pasangan. Ada penyakit, ada obat, ada masalah, ada solusi. Cuman kenapa belum ada obatnya? Kenapa belum ada solusinya? Kita manusia diberikan akal pikiran. Kamu usaha dulu. Kamu cari dulu apa yang solusi yang telah aku siapkan. Itu kata Allah. Jadi janganlah kita berputus Asa. asa. Ya. Nah, kemudian nih, suka duduk di bawah pohon itu ngapain ya? Tidur. Tidur saat kapan? Malam paling. Oh, malam. Hmm. Nggak ada yang hantu gitu. Emang pohonnya di mana? Nggak jauh dari rumah. Itu pohonnya maksudnya pohon. Pohon besar. Terus di sana kamu ngapain? Paling manjat, enggak duduk tidur. Sampai jam? 11-an mungkin. Enggak. Maksud ibu itu apa gitu, melampiaskan apa gitu lah rasanya kayak mana? Senyap Bu, enak. Hah, nggak usah digangguin gitu. Nggak berisik. Enggak, biasanya kan gitu kayak bentuk pelarian gitu ya. Ya. Misalnya kenapa bisa lari ke bawah pohon itu ngapain ya? Paling kalau udah dimarahin ke situ larinya. Nah, si Najib kena marah biasanya di mananya? Kenapa kena marah itu biasanya di mana? Paling karena adik. Misalnya? Orang tuh berantem. Najrul yang misahin, Najrul yang dimarah. Karena paling besar. Oh, si Najib ini orangnya pemikir nih. Kalau ibu tebak-tebak ini kan, kalau ibu ini kamu pemikir orangnya nak. Pemikir. Artinya gini, gimana ya? Sebenarnya kita jadi pemikir itu nah kan karena ada kita itu kayak banyak negatif thinkingnya. Kamu nggak berpositif, banyak negatif. Jadi gini dia, apa-apa kamu pikirkan. Tahu nggak arah dari kalau kita sering mikir itu dia? Nggak. Tadi bisa stres loh, bisa down. Ya, jangan sampai kayak gitu. Udah, itu kan, itu karena itu bisa sedihnya udah keterlaluan, udah ambang batas. Kalau ibarat nih koordinat Kartesius nih atau garis sumbu X sumbu Y, kalau dia posisinya sumbu X sumbu Y nih, kalau ibu gambarkan di sini, kalau kita di antara garis lurus ini kan masih standar ya. Jangan sampai kamu ke bawah, nah, ke bawah. Ini negatif ya, negatif nih. Kalau orang itu bisa gila lo posisi di sini. Jadi boleh turun, tapi jangan sampai ke titik nol, jangan sampai udah hampir turun, positif lagi pikirannya, positif lagi, itu sih rasa itu. Jadi biasanya itu masalah apa ya yang sering kamu lari ke bawah pohon itu apa? Ngomong bapak atau ngomong ibu? Biasa kok marah. Bapak jarang marah. Mama biasa marah. Bapak kok marah nggak ada yang berani jawab, diam semua. Bapak kalau marah nggak ada. Kebun kamu luas ya deh? Di mana kebunnya? Dekat rumah nggak jauh, ke atas Bening Mas. Terus mungkin dulu Najib punya pengalaman pahit itu waktu kecil yang berdampak jadi pemikir seperti ini kenapa apa ya? Apa ya? Lebih ke dulu kan ekonomi keluarga kan rendah 2 bulan. Terus di mana ini ceritanya? Di rumah Wawa. Cuman Wawanya agak tegas gitu. Kalau ngomong mulutnya pedas. Terus Entah tiap malam nangis. Itu usia Najib berapa tuh? Kelas berapa? Kelas 2 SD. Oh, kelas 2 SD. Terus 2 bulan ya ceritanya nih ya. Terus begitu mama balik minta ikut, nggak bisa kata mama. Balik lagi mama. Terus tuh Najril lari dari sekolah. Terus Sembunyi 2 hari nggak balik. Terus tuh dijumpa sama orang, diantar pulang. Mama balik, dimarahin lagi. Ya terus yang nggak bisa kata-kata Wawa itu yang nggak bisa Najib lupakan itu apa ya? Hah? Yang nggak bisa Najib lupakan kata-kata Wawa itu apa? Yang membuat Najib itu sedih nangis saja? Yang pedes lah. Gitu. Waktu nyuruh tidur. Kenapa? Kau tidur kau, nggak ada mamamu, ku nanti, ku jual nanti.
Dulu kan masih kecil. Oh, jadi Takut. takut ya, kayak trauma gitu jadinya ya. Makanya minta pulang, minta ikut. Dan nggak dikasih sama mama tadi gitu ya. Iya, 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 iya. Terus ada pengalaman yang lain? Ada. Kalau yang matematikanya Najwa juara itu pengalaman apa lagi? SD. Itu SD lagi itu kayak mana ceritanya? Mama kan dulu kan pernah ikut olimpiade gitu-gitu kan. Jadi juara gitu. Ada piala mama masih. Jadi mama tuh bilang, "Kau mamanya jago MTK. Masa anaknya enggak?" kata mama. Ditunjuki pialanya. Pengen punya. Makanya itu maksahan tuh belajar MTK. Pan dulu nggak pandai sama sekali. Masuk SMP di situ naik MTK-nya. Dulu di SD IPS. Ya, ya, ya. Terus itu apa bisa sakit itu gara-gara apa? Kan katanya Malaysia itu sering nggak sekolah karena sakit, apalagi posisi di kelas 2 kemarin itu kenapa? Entah, kepalanya sakit, banyak berpikir. Berpikir yang tadi ya dikumpulin. Sekarang masih sering sakit nggak? Entah, udah lepas bu. Udah Ya. biasa. Iya, udah biasa gitu ya. Kamu orangnya cerdas sebenarnya. Pinter, cerdas, dan pemikir. Jadi kamu tuh inginnya kan kamu selesaikan, tapi kamu belum bisa. Bener nggak itu ibu bilangnya? Jadi terbeban ya. Terus kamu ada nggak yang jadi kekuatan kamu yang inilah, yang bisa mengingatkan kamu, kasih motivasi, dukungan lah apa yang kamu kerjakan itu baik, ada nggak? Tidak ada. Diri sendiri. Oh, makanya kamu jawab diri sendiri ya. Dengan cara ya itu tadi ya. Apa nak? Dengan cara apa nak? Kamu kuatin diri kamu. Entah. Orang ini nggak pernah nengok Najir nangis, paling sering. Taunya kan cuma Najir yang bandel, keras, jahil, nggak mau dengar. Karena saya nggak gini. Ada sering nangis gitu ya. Ya nangisnya tuh salah satunya tuh tadi naik apa nak? Kok dibilang cengeng, ya cengeng. Cuman nggak nampak. Ya, ya gitu ya. Terus kapan lagi saatnya kamu nangis itu nak? Jadi kan ada belum cerita ya kapan-kapan kamu nangis disebut kali nih. Di pohon tuh bang, Nangis banget tuh. nggak bisa nyekolahin adik. Oh, Takut nggak jadi. sampai sejauh itu ya gitu ya. Hebat sih sebenarnya. Tapi gini lah nak ya. Kita kan dituntut untuk sholat. Sering nggak sholat di rumah ya? Jarang, tapi pernah. Caranya, ya, mudah ke depan kamu dapat hidayah rahmat ya. Yuk. Kata Allah, kamu berdoalah sama aku, kamu berusahalah, aku yang menentukan hasilnya. Dan Allah itu akan sesuai dengan prasangkaan hambanya. Artinya gini, kalau kita berprasangka baik sama Allah, maka akan baiklah apa yang nanti kita dapatkan.